Selamat datang kembali di channel Indofest. Tanpa kita sadari, ternyata di tengah-tengah kemajuan teknologi dan peradaban modern seperti sekarang, ternyata masih ada tradisi turun-temurun yang terbilang sangat unik dan masih dilakukan. Dari berbagai tradisi budaya yang masih dipegang teguh oleh beberapa kelompok masyarakat, tentunya memiliki keunikan masing-masing. Seperti halnya keunikan dalam ritual keagamaan, pernikahan, kematian, bahkan modifikasi pada tubuh. Salah satu tradisi yang menarik untuk dibahas selanjutnya mengenai tradisi memodifikasi tubuh yang ternyata masih banyak dilakukan sampai sekarang. Tentunya, modifikasi tubuh yang dilakukan bukan tanpa alasan. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperlihatkan identitas kebudayaan, kekuatan, wibawa, bahkan ada juga yang lebih ke arah spiritual. Berikut kami rangkum beberapa tradisi modifikasi tubuh yang terbilang cukup ekstrim yang ada di dunia. Pengikatan kaki di Cina. Foot binding atau pengikatan kaki adalah tradisi menghentikan pertumbuhan kaki perempuan zaman dahulu yang terjadi di Cina. Pengikatan kaki dimulai pada masa akhir dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 dan mulai menyebar pada golongan kelas atas sampai pada zaman dinasti Song pada tahun 1297. Pada zaman dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 dan dinasti Qing pada tahun 1644 sampai 1911. Budaya mengikat kaki menyebar luas dalam mayoritas masyarakat Cina sampai akhirnya dilarang pada Revolusi Sun Yat-sen tahun 1911. Kebiasaan mengikat kaki ini berlangsung selama sekitar 1000 tahun dan telah menyebabkan sekitar 1 miliar wanita Cina mengalami pengikatan kaki. Pengikatan kaki dilakukan dengan cara membalut kaki dengan ketat menggunakan kain sepanjang 10 kaki dengan lebar 2 inci, melipat 4 jari kaki ke bagian bawah kaki, dan menarik ibu jari kaki mendekati tumit. Pembalut kaki semakin diketatkan dari hari ke hari dan kaki dipaksa memakai sepatu yang semakin kecil. Kaki harus dicuci dan dipotong kukunya, karena kalau tidak akan membuat kuku-kuku di kaki yang diikat menusuk ke dalam dan menimbulkan infeksi. Kemudian, kaki juga harus dipijat dan dikompres untuk sedikit mengurangi rasa sakit. Sedangkan efek paling parah dari pengikatan kaki ini membuat siklus darah tidak lancar, sehingga dapat membuat daging kaki menjadi busuk dan kaki dapat mengeluarkan nanah. Namun, di samping resiko yang cukup berbahaya, ternyata pemahaman pada saat itu semakin kecil kaki seorang gadis, maka akan semakin cantik ia dipandang dan kebanyakan panjang kaki seorang gadis hanya sekitar 10-15 cm saja. Mentato dengan melukai kulit di Afrika dan Papua Nugini. Suku Kaningara di Papua Nugini terkenal akan ritual pendewasaannya yang cukup sadis. Meskipun merupakan ritual pendewasaan, ritual ini cukup mahal sehingga terkadang pria Kaningara harus menunggu beberapa tahun untuk dapat menjalani ritual ini. Ritual ini dilakukan untuk melepaskan hubungan si anak dengan dunia kewanitaan dan memberi kekuatan dari arwah buaya. Ritual pendewasaan tersebut dilakukan di dalam sebuah bangunan khusus bernama Haus Tambaran yang berarti rumah para arwah. Sebelum menjalani pentatoan, sang pria yang akan diinisiasi harus menjalani pengasingan terlebih dahulu dalam rumah tersebut. Wanita dilarang untuk memasuki Haus Tambaran sehingga pria tersebut hanya akan menemui pria lain selama masa pengasingannya. Masa pengasingan tersebut merupakan masa yang sulit. Mereka harus menuruti berbagai tabu dan menjalani berbagai ritual yang melelahkan. Jika mereka melanggar tabu-tabu tersebut, mereka akan dihukum oleh kepala suku. Selain itu, suku Kaningara juga percaya bahwa melanggar tabu dapat menyebabkan kematian dini. Selain suku Kaningara, ternyata suku Maori juga memiliki ritual pendewasaan yang cukup menyeramkan dalam proses pentatoan. Ada peraturan-peraturan khusus dalam pentatoan untuk wanita Maori. Misalnya, dahi dan dagu wanita tidak boleh ikut ditato. Selain itu, para Maori menganggap bibir yang berwarna merah tidak cantik, sehingga bibir para wanita Maori ikut ditato untuk mengubah warnanya menjadi kebiruan.
piring bibir di Brazil, Afrika, dan Amerika Selatan. Cukup sulit dipercaya memang di mana terdapat dua suku yang tinggal di tempat yang berjauhan, yaitu di Afrika dan di Amerika Selatan mempunyai adat yang sama, yaitu lip plait atau piring bibir. Wanita suku Mursi mulai memakai piring ini antara 6 bulan hingga 1 tahun sebelum mereka menikah. Bibir bagian bawah dilubangi sekitar 1-2 cm, kemudian dipasang kayu berbentuk lingkaran. Setelah luka itu sembuh, sedikit demi sedikit ukuran diameter benda yang dipasang mulai bertambah dan tidak lagi menggunakan kayu. Akan tetapi diganti dengan piring yang terbuat dari tanah liat. Ukuran diameter piring bisa mencapai antara 8 hingga 20 cm. Sementara para pria suku Kayopo yang tinggal di Amazon, Brazil, menggunakan piring bibir ini sebagai tanda keberanian dan kekuasaan. Sehingga ukuran diameter piring paling lebar digunakan oleh kepala suku. Saat ini, kebanyakan suku-suku tersebut telah meninggalkan tradisi ini. Namun ada beberapa suku yang masih melakukannya, baik sekedar untuk menjaga tradisi maupun untuk menarik turis. Memanjangkan leher di Thailand. Wanita-wanita suku Kayan di Thailand memiliki pendapat kalau semakin panjang leher seseorang, maka ia akan terlihat lebih mempesona. Untuk mendapatkan leher yang panjang, mereka memasang puluhan kalung kuningan di leher mereka. Berat kalung-kalung tersebut dapat mencapai lebih dari 10 kg, sehingga bahu mereka tertekan ke bawah, membuat leher wanita-wanita tersebut tampak memanjang. Hasilnya, wanita-wanita suku Kayan memiliki leher yang terlihat amat panjang, sehingga mereka dijuluki perempuan jerapah. Ternyata para perempuan Kayan terkadang melepas kalung tersebut, hanya saja mereka tidak suka melakukannya. Setelah memakai kalung-kalung itu selama bertahun-tahun, mereka merasa telanjang ketika melepaskannya. Menurut adat, biasanya perempuan Kayan mulai memakai kalung ketika ia berusia 5 tahun. Dan jumlah kalung tersebut ditambah sedikit demi sedikit. Namun, sekarang hanya sedikit yang masih memilih untuk menggunakan kalung. Di masa lalu, penggunaan kalung tersebut dimaksudkan untuk menambah kecantikan seorang wanita. Namun saat ini, kebanyakan orang hanya menggunakan kalung tersebut untuk menjaga tradisi saja. Memanjangkan telinga tersebar di dunia, bahkan di Indonesia. Tradisi pemanjangan telinga merupakan tradisi yang cukup populer yang tercatat dalam sejarah. Beberapa suku yang melakukan pemanjangan telinga, misalnya suku Masai di Kenya, suku Lahu di Thailand, suku Karen Padaung di Myanmar, dan suku Dayak di Indonesia. Beberapa peradaban yang lebih tua juga tercatat melakukan tradisi ini, yaitu suku Maya dan Aztec di Meksiko. Tradisi ini dilakukan untuk berbagai macam alasan. Ada yang melakukannya untuk kecantikan, ada yang melakukannya sebagai bagian dari ritual pendewasaan, dan ada yang melakukannya sebagai simbol status sosial. Ada juga yang percaya bahwa tradisi tersebut melindungi mereka dari arwah-arwah jahat. Pemanjangan telinga biasanya dilakukan dengan memasang anting-anting yang berat, sehingga lama-kelamaan telinga akan memanjang. Sedikit demi sedikit, anting-anting tersebut ditambah sehingga semakin berat. Pada akhirnya, panjang telinga seseorang dapat mencapai berpuluh-puluh sentimeter. Pada suku-suku di Afrika, gading gajah, kayu, batu, dan duri juga seringkali digunakan untuk memperbesar lubang tindikan di telinga mereka. Tradisi ini biasa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun dulu sangat populer, saat ini orang yang masih mempraktekkan tradisi ini sangat sedikit. Biasanya, tradisi ini hanya dapat diamati pada anggota-anggota suku yang berusia lanjut. Penajaman gigi di Asia dan Afrika. Suku Mentawai di Sumatera percaya bahwa gigi yang tajam akan membuat seseorang wanita menjadi lebih cantik. Selain itu, penggerusan gigi dapat menyeimbangkan tubuh dan jiwa mereka. Untuk itu, remaja perempuan Mentawai menggerus gigi mereka sehingga berbentuk lancip seperti taring. Secara tradisional, penajaman gigi tersebut dilakukan tanpa obat bius. Penggerusan gigi ini bisa sangat menyakitkan.
Sehingga saat ini, kebanyakan perempuan Mentawai memilih untuk tidak melakukan tradisi itu lagi. Namun, wanita-wanita dengan status yang lebih tinggi, misalnya istri kepala suku, masih diharapkan untuk melakukan tradisi tersebut untuk membuatnya lebih cantik dan juga untuk menjaga tradisi. Selain suku Mentawai, penggerusan gigi juga dilakukan oleh berbagai suku lainnya di dunia, misalnya suku Aborigin dan beberapa suku di Vietnam dan Sudan. Suku Maya juga tercatat melakukan penggerusan gigi ini juga untuk menandakan status sosial yang tinggi. Terkadang, mereka akan melubangi gigi mereka dan memasukkan logam mulia ke dalam lubang tersebut. Beberapa suku di Afrika, contohnya suku Upoto di Kongo, juga melakukan penggerusan gigi untuk membuat gigi mereka menyerupai gigi binatang buas. Itulah beberapa tradisi yang ekstrim dalam memodifikasi bagian tubuh yang berhasil kami rangkum. Tentunya, berbagai perlakuan tersebut bukan tanpa alasan, dan sepatutnya kita tetap bisa saling menghargai berbagai perbedaan tersebut. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami tetap bisa memberikan berbagai informasi menarik lainnya di channel ini.